Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Sanawiyah Yusuf Abdus Sattar. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044410263. Hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan materi menulis teks laporan hasil observasi. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Semuanya angkat tangan. Siap. Siap mulai berdoa. Sebelumnya Ibu Guru mau cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Kenapa Anda hadir? Karena sakit. Kita doain teman kita yang tidak hadir semoga cepat sembuh ya. Semuanya sakit? Yang hadir ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah. Anak-anak masih semangat? Masih. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Semua pada sehat ya. Alhamdulillah Ibu Guru juga masih sehat ya. Semangatnya mana? Allah. Sekali lagi, semangatnya mana? Allah. Coba Ibu Guru tes. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Ya. Terima kasih. Coba dicek kerapiannya dulu. Kerapiannya dulu dicek. Kerapian, lihat temannya masing-masing, lihat temannya yang di dekatnya sudah rapi belum? Ya. Sudah, silahkan duduk. Sekarang lihat kebersihannya, kebersihan kelasnya dilihat. Lihat, periksa, kebersihan kelasnya diperiksa. Aman? Aman? Di belakang aman? Alhamdulillah aman, sudah kebersihan, kerapian. Sudah semangatnya sudah luar biasa ya. Alhamdulillah. Coba Ibu Guru minta tepuk tangannya dulu. Tepuk tangan semangat. Ya, sudah, terima kasih. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru mau mengulangi materi kita yang sudah lewat. Yang kemarin itu pertemuan-pertemuan kita yang sudah lewat tuh ya. Yang pertama yang kita bahas pertama kali itu adalah ada pengertian dari LHO. Pengertian apa?
LHO itu apa? Laporan hasil observasi. Setelah pengertian ada topik dan gagasan. Terus setelah topik dan gagasan apa yang kita bahas kemarin? Struktur. Apa lagi? Apa? Struktur, ada kaidah kebahasaannya ya. Masih ingat ada yang masih ingat tentang pengertian LHO? Masih? Siapa ayo angkat tangan? Ya Alia, apa pengertian dari teks hasil observasi Alia? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang mempunyai tujuan menyampaikan informasi dari hasil kegiatan observasi atau pengamatan dengan sebenar-benarnya. Ya. Terima kasih Alia. Terus sekarang kita masuk ke struktur. Struktur dari teks LHO. Ada yang tahu strukturnya? Ada yang tahu? Ayo. Siapa namanya dulu, Nak? Firda. Firda. Struktur teks LHO itu apa? Struktur teks LHO itu yang pertama definisi umum yang berisi tentang identitas. Yang kedua deskripsi bagian yang berisi penjelasan tentang LHO. Yang ketiga kesimpulan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kita ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Yang kaidah kebahasaan yang masuk ke teks LHO itu apa? Ada yang tahu? Kelompok lain, ada yang tahu? Siapa namanya dulu? April ya? Ya. April. Kaidah kebahasaan ada 5, yaitu kalimat definisi, deskripsi, eksposisi, penggunaan kata sifat dan kata kerja. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat temannya. Ya, alhamdulillah. Berarti apa yang Ibu Guru sampaikan tempo hari itu tidak sia-sia ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kalian dulu, kasih semangat. Ya. Ya, baiklah kalau begitu kita masuk ke pelajaran kita hari ini ya. Silakan kalian buka bukunya masing-masing halaman 25 ya, Nak ya. Halaman 25. Sudah? Semuanya sudah? Di situ ada contoh dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Coba lihat di situ ada ular sanca, kembang, dan ada bunga bangkai. Bunga bangkai itu data-datanya sudah ada itu. Coba dicermati dulu. Dicermati dulu semuanya sampai dipahami. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Silakan dengarkan Ibu Guru dulu. Sebelum kita mulai untuk mengobservasi, silakan dengarkan Ibu Guru dulu. Jadi menulis teks laporan hasil observasi ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik dan tujuannya. Setelah ditentukan topik dan tujuannya, nanti yang kedua adalah melakukan observasi untuk mengumpulkan informasi. Nanti kita lakukan, kita ke halaman sekolah untuk melakukan observasi. Yang kita lakukan ketika kita melakukan observasi itu yang pertama yaitu catat semua data yang diperlukan dan disesuaikan dengan tujuannya. Ya. Yang kedua melakukan observasi atau pengamatan. Yang ketiga mencari narasumber yang relevan, yang bisa diwawancarai tentang apa yang mau kita observasi tersebut.
Yang keempat, mencatat hasil observasi. Ya. Dan yang ketiga, tadi yang kedua melakukan observasi ya. Yang ketiga menyusun kerangka teks observasi itu berdasarkan hasil observasi. Dan yang keempat, kembangkan kerangka itu menjadi teks yang utuh. Dan yang terakhir adalah perbaiki hasil laporannya. Di situ ada editingnya ya. Apa yang sudah dicatat, apa yang sudah ditulis tentang teks observasi, tentang observasi yang sudah kita lakukan itu diperbaiki dari kalimatnya, dari bahasanya, dan seterusnya ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita melakukan observasi ya. Kita ke lapangan untuk melakukan observasi. Ya, sekarang Ibu Guru mau bagikan lembar kerja siswanya dulu ya. Lembar kerjanya dulu Ibu Guru bagikan, nanti ini diisi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di lapangan itu ya. Silakan. Satu-satu per kelompok ya. Satu lagi. Oh, enggak apa-apa. Ini. Ya. Sudah ya? Ya, kalau sudah siap, sekarang kita ke lapangan ya. Mau mengamati, ya. Sudah sampai mana? Oh iya. Terus kesimpulan. Oh iya. Ya. Nah, tinggal kesimpulan, tinggal diedit ya. Tinggal diperbaiki. Silakan kerjasamanya ya, kerjasama. Yang penting sudah. Ya, sudah? Sudah selesai. Kesimpulannya sudah. Sudah. Itu diisi, nanti dipindahkan. Ini hasilnya dipindahkan ke LKPD-nya ya. Ya. Ayo semangat, semangat. Merah. Apa? Pucuk merah. Kelompok pucuk merah sudah sampai mana? Sudah, informasi, datanya sudah masuk. Ya, masih belum semua ya. Kesimpulan lanjutkan dulu. Tadi kita sudah pergi mengamati, ya. Sekarang waktunya persentase. Jadi hasil pengamatan kita yang tadi itu kita persentasekan di sini ya. Siapa yang mau persentase duluan? Siapa? Ya. Kelompok apa namanya? Silakan berdiri caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pucuk merah. Tanaman pucuk merah. Topik. Tujuan untuk menghiasi area luar seperti dekat lapangan, sekolah, dekat parkiran, dan lain-lain. Nama bunga, pucuk merah, nama ilmiah, Syzygium elliona. Bentuk daun, tanaman ini memiliki pucuk warna merah saat masih muda, sedangkan ketika sudah tua, daun itu akan berwarna hijau. Kingdom plastida, tumbuhan ini bisa tumbuh di musim tropis di matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan buat teman kita. Ada lagi? Kelompok ini. Kelompok apa ini? Kelompok bunga kupu-kupu. Kelompok apa? Kelompok bunga kupu-kupu. Kelompok bunga kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan bersama teman kelompok saya. Jadi topiknya itu bunga kupu-kupu. Nama lokal bunga kupu-kupu itu bunga telang atau kacang kupu-kupu. Dan nama latin Silitoria ternate. Bentuk batang, merambat, warna hijau agak tipis, menjalar. Contohnya seperti ini. Dan bentuk daun, majemuk, berbentuk bulat, bajong, hijau, muda hingga hijau tua. Bentuknya seperti ini, daun. Dan bentuk bunga berbentuk menyerupai kupu-kupu, warna ungu, kebiruan, kadang putih atau merah muda. Contohnya seperti ini. Dan bentuk buah berbentuk polong, pipih, berisi biji-biji kecil. Contohnya seperti ini dan bijinya seperti ini. Yang terakhir akar. Akar tunggal dengan cabang serabut. Manfaatnya bisa dibuat menjadi teh telang, obat tradisional untuk kesehatan mata, antioksidan dan menambah stamina dan sebagai tanaman hias. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil observasi bersama teman kelompok saya. Topik, bunga jengger ayam ramping. Nama bunga, bunga jengger ayam ramping. Nama latin, Closia argenti spicata. Klasifikasi ilmiah spesies Closia argenti. Kelas, Mognoloipsida. Ciri-ciri morfolog. Batang, batang tegak, berwarna hijau keunguan, berbentuk bulat dan agak keras. Daun, tunggal, berbentuk memanjang seperti tombak, tepi rata, dan tersusun berseling. Bunga, berbentuk gulir memanjang seperti ekor, berwarna ungu, bunga kecil-kecil, dan tersusun rapat. Akar, tunggal. Bunga ini memiliki ciri khas, yaitu bunga ini bermanfaat sebagai hiasan dan obat tradisional di beberapa daerah. Tepuk tangan buat siapa lagi? Oh ya, Nurul Huda. Ya, Nurul Huda. Dari kelompok berapa? Kelompok apa Nurul Huda? Apa? Pohon pinang. Ya. Kelompok pohon pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini untuk membacakan hasil observasi saya bersama teman-teman saya. Topik tentang pohon pinang. Nama tanaman pohon pinang, nama latin Arena cetecu. Ciri-ciri batang tegak lurus, tidak bercabang, berbentuk silindris, tinggi bisa mencapai 10-30 meter. Warna batang abu-abu kehijauan. Daun menyirip panjang dan hijau tua. Daun tumbuh di bagian atas batang membentuk tajuk. Bunga majemuk tumbuh di ketiak daun, berwarna putih kekuningan, beraroma khas, memiliki bunga jantan dan betina. Buah berbentuk bulat telur, diameter 3-5. Akar serabut, tumbuh kuat untuk menopang batang yang tinggi. Manfaat tradisional, biji pinang dikunyah bersama sirih, dipakai dalam pengobatan tradisional, anti parasit, dan penguatan gigi. Buah pinang juga sering digunakan di acara adat Indonesia. Batangnya bisa dipakai untuk panjat pinang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ya. Siapa lagi yang belum? Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 5. Silakan berdiri. Ya, kelompok 5 silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengobservasikan MTS Yusuf Abdul Sattar. MTS Yusuf Abdul Sattar sebuah pendidikan madrasah sanawiyah swasta yang terletak di Jalan Kalibaba, Karangbedil Utara, Kediri, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Sebagai madrasah sanawiyah, MTS Yusuf Abdul Sattar memprioritaskan pendidikan agama Islam dalam kurikulum
sehingga siswa dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendidikan umum yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan lainnya, memiliki fasilitas yang terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kantin, lapangan, kamar mandi, dan lainnya. Organisasi memiliki struktur seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan, siswa dan siswi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat temannya. Ya, kelompok 5. Ada yang belum? Alhamdulillah. Anak-anak ibu luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita menutup belajar dan pembelajaran kita hari ini, pada pertemuan ini, Ibu Guru mau mengutarakan pertanyaan dulu. Apa manfaat dari kegiatan mengobservasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Untuk tahu lebih lengkapnya dan untuk lebih teliti mengamati. Oh iya, tepuk tangan. Dan yang terakhir kita dapat kesimpulannya, kita bisa menyimpulkan apa yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi dari awal, dari kemarin sampai tadi ya. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan. Oh ya, silakan Alia. Kesimpulan dari kegiatan kita ketika kita mau melakukan LHO atau laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu objek atau tempat yang mau diamati, struktur dan kaidah teks LHO. Ya, tepuk tangan buat Alia. Ya, bagaimana menurut kalian tentang pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Apa yang belum kalian ketahui tentang pelajaran kita kali ini, kita bahas besok ya. Dan untuk pertemuan kita, untuk tugas kalian berikutnya, kalian buat teks laporan hasil observasi secara mandiri ya, di rumah. Besok dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sekarang semoga ya, untuk mengakhiri, kita doa dulu semoga apa yang kita lakukan hari ini terutama ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.